Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Creative and Analytical Thinking akan membahas mengenai memahami kreativitas. Nah, kelompok kami terdiri dari Latifatul Khairiyah NPM 135, Anisya Eka Ariyanti NPM 176, Fatoni Cahya NPM 182, dan Kurnia Effendi NPM 187. Oke, di sini kelompok kita akan membahas mengenai memahami kreativitas. Yang pertama, belajar, berpikir, dan mengingat. Wawasan yang kreatif sering merupakan hasil dari pengalaman yakni suatu hubungan penalaran yang hidup pada pikiran kita tanpa disadari yang rupanya terjadi pada saat-saat tertentu atau pada saat menemukan sesuatu. Kemudian pemikiran itu dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran yang sadar dan tidak sadar. Pemikiran yang sadar itu dipengaruhi oleh bagaimana otak manusia berfungsi dan melalui batasannya. Dan ingatan manusia itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ingatan pendek dan ingatan panjang. Yang kedua adalah pemikiran tidak sadar. Pemikiran tidak sadar ini adalah bagian penting kedua dari nalar kita. Nalar tidak sadar adalah lebih sulit untuk memahami atau menjelaskan, tetapi hal ini bagian yang integral dari proses yang kreatif. Selanjutnya ada sudut pandang pembatas. Kreativitas telah dibatasi dari beberapa sudut pandang antara lain. Yang pertama yaitu hasil dari perilaku kreatif. Hasil dari perilaku kreatif ini contohnya seperti penemuan, teori-teori, kepustakaan, musik, seni, algoritma, dan model-model. Yang kedua ada proses perilaku kreatif. Proses ini melibatkan persepsi, pemikiran, belajar, dan motivasi. Yang ketiga ada karakteristik dari individu yang menciptakan. Contohnya seperti temperamen, sikap mental pribadi, dan kebiasaan. Yang keempat ada pengaruh lingkungan dan budaya sehingga mengakibatkan perilaku kreatif. Yang kelima ada peran pemikiran kreatif dalam pemecahan masalah. Unsur-unsur kreativitas. Kreativitas merupakan panduan dari pengetahuan, imajinasi, dan evaluasi. Proses ini terjadi melalui pengetahuan kembali dan asosiasi pengetahuan serta pengalaman dalam cara yang baru. Yang selanjutnya ada teori kreativitas. Selama beberapa waktu, kreativitas telah dipandang sebagai 1. Inspirasi ilahi, 2. Sebuah bentuk kegilaan, 3. Sebuah bentuk institusi yang sangat dikembangkan, 4. Sebuah manifestasi dari daya kreatif yang melekat dari dalam diri sendiri, 5. Sebuah daya komis yang berpusat pada alam. Teori yang demikian adalah spekulatif, tanpa dasar ilmiah, dan tidak menjelaskan daya dari dalam proses kreatif. Psikologi telah melengkapi fondasi pokok yang di dalam fondasi itu gagasan-gagasan kreativitas modern. Selanjutnya ada teori kreativitas. Teori kreativitas terdiri dari 4 macam teori. Yang pertama yaitu teori asosiasionisme. Teori ini didasarkan pada asas bahwa pemikiran merupakan asosiasi ide diperoleh dari pengalaman sesuai dengan hukum, frekuensi, kebaruan, dan kehidupan. Yang kedua ada teori Gestalt. Menurut pandangan teori ini, pemikiran kreatif merupakan rekonstruksi dari Gestalt atau pola-pola yang secara struktur tidak sempurna. Yang ketiga ada teori psikoanalisis. Telah memiliki sebuah pengaruh penting tentang kreativitas dewasa ini. Freud memberikan kesan bahwa kreativitas berasal dari konflik dengan alam bawah sadar. Cepat atau lambat, ketidaksadaran menghasilkan sebuah penyelesaian terhadap konflik ini. Jika penyelesaian itu memaksakan kembali sebuah aktivitas yang dikehendaki oleh bagian dari kepribadian yang sadar, penyelesaian itu kemudian akan membuahkan perilaku yang kreatif. Yang terakhir ada teori neopsikoanalisis.
Teori ini telah memodifikasi perspektif Freudian. Kreativitas dilihat sebagai hasil dari pikiran prasadar ketimbang pikiran yang tidak sadar. Pikiran prasadar terbuka untuk mengingat bila mana ego itu direalisasikan atau ditenangkan. Yang selanjutnya ada motivasi unsur kreativitas. Teori klasik hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menyatakan bahwa prioritas mengatur kebutuhan manusia ada. Kebutuhan ini dimulai dari kebutuhan psikologis dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktivitas sosial, kebutuhan untuk dihargai dan mendapatkan status, sampai kebutuhan yang tertinggi yakni realisasi dan pemenuhan diri. Baik, yang selanjutnya ada banyak karakteristik individual yang ditemukan untuk mendukung perilaku kreatif. Di antaranya yang pertama ada kesadaran dan sensitivitas terhadap problem, yaitu orang yang kreatif memiliki sensitivitas yang tajam terhadap lingkungan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sering kurangnya kesadaran terjadi karena terkunci dalam pemikiran pola tertentu. Yang selanjutnya ada ingatan. Banyak individu yang kreatif memiliki ingatan, dan beberapa dapat menunjukkan daya ingat yang menonjol. Ingatan jangka panjang yang baik penting bagi kreativitas agar dapat menyimpan jumlah banyak informasi sehingga dapat dikombinasikan dalam bentuk yang luar biasa untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Yang selanjutnya ada kelancaran. Kelancaran berkaitan dengan kemampuan untuk membangkitkan sejumlah besar ide-ide yang dengan mudah. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan basis keaslian, kemurnian, dan penemuan. Dalam pemecahan masalah, fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan untuk mencoba berbagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya keaslian. Keaslian merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide luar biasa, memecahkan problem dalam cara yang luar biasa, atau menggunakan hal-hal atau situasi dalam cara yang luar biasa. Disiplin diri dan keteguhan. Individu yang kreatif tidak hanya mengembangkan ide-ide baru, tetapi mereka juga bekerja keras dengan teguh melanjutkannya. Yang selanjutnya ada kemampuan mengadaptasi. Individu-individu yang kreatif sering terbuka pada pengalaman baru. Mereka memiliki minat yang luas dan sering melompat dari satu ke yang lain dengan mudah. Mereka bekerja sangat baik pada waktu melakukan hubungan dengan para kolega dan individu-individu lain yang berorientasi dan pengalamannya yang berbeda. Yang selanjutnya permainan atau bisa disebut juga dengan intelektual, yaitu individu-individu yang kreatif suka menggali ide-ide untuk kepentingan mereka sendiri. Yang selanjutnya humor. Humor merupakan kemampuan untuk bereaksi secara spontan terhadap kejanggalan makna atau pelaksanaan. Nonkonformitas yaitu melarang kreativitas. Orang yang konformis pada umumnya kurang cerdas, kurang fleksibel, dan kurang lancar ketimbang pasangannya. Ia lebih ditekan secara emosional, mengingkari kemampuan alam bawahnya yang kreatif, kurang yakin, kurang percaya pada ide-idenya sendiri, mencari keamanan dan keinginan yang diterima. Toleransi terhadap ambiguitas. Seorang pribadi yang kreatif secara aktif mengusahakan ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakaturan, baik demi tantangan yang hadir dan juga demi kepuasan yang akan dihasilkan bila mana situasi itu dapat dipecahkan. Kepercayaan diri. Orang yang kreatif memiliki kepercayaan dari dalam yang berharga terhadap karya mereka dan sebuah pengertian terhadap misi atau keharusan. Skeptisisme yaitu percaya pada apa yang diketahui dan tidak percaya terhadap apa yang tidak diketahui. Intelijensi. Orang yang kreatif memiliki intelijensi di atas rata-rata tetapi tidak perlu mendekati puncak skala. Untuk yang selanjutnya ada halangan kreativitas. Menurut James L. Adams yang telah menulis beberapa buku tentang kreativitas,
Membatasi 4 kelas halangan-halangan terhadap kreativitas. Yang pertama ada halangan perseptual, ada halangan emosional, halangan budaya dan lingkungan, serta halangan intelektual dan ekspresif. Untuk yang pertama, halangan perseptual. Halangan perseptual adalah halangan yang mencegah seorang pemecah masalah untuk menerima jelas problem itu sendiri atau informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan problem itu. Halangan-halangan perseptual timbul dalam berbagai bentuk. Yang pertama yakni menstereotipikal dan melabelkan. Yang dimaksud dengan stereotip, Anda melihat dari kacamata apa yang Anda harapkan dari melihat. Hal ini merupakan dasar penguat keberhasilan untuk mengembangkan sebuah ide yang kreatif. Anda harus mengizinkan sebuah konsep untuk menilai sebuah peran yang berbeda bila mana mengkombinasikan dengan konsep lain dalam bentuk yang unik. Untuk yang selanjutnya ada halangan emosional. Halangan emosional untuk memecah problem yang kreatif melibatkan ketentuan membuat kesalahan atau mengambil resiko, ketidakmampuan mentoleransi ambiguitas, kebutuhan akan keamanan dan keteraturan, acuan untuk menilai ide-ide ketimbang membangkitkan, ketidakmampuan untuk bersikap santai dan melupakan problem untuk sementara waktu, kurangnya tantangan, terlalu bermotivasi untuk berhasil dengan cepat, dan kurangnya kontrol imajinatif, dan ketidakmampuan untuk membedakan realitas dan fantasi. Untuk yang ketiga ada halangan budaya dan lingkungan. Halangan budaya dan lingkungan diperoleh dari pola budaya dan lingkungan sosial serta fisik dekat kita. Beberapa contoh halangan budaya yakni permainan hanya untuk anak-anak, metode kuantitatif tidak berguna, perspektif manajemen masa lalu, metode kuantitatif tidak berguna, perspektif matematik gelombang baru. Setiap problem yang dapat dipecahkan mendapatkan sumber daya yang secukupnya, atau tabu. Yang termasuk halangan lingkungan adalah bos yang otokratis, gangguan-gangguan seperti rapat yang konstan atau bunyi telepon, kurangnya waktu dan kurangnya dukungan untuk membawa ide-ide menjadi tindakan. Untuk yang terakhir adalah halangan intelektual dan ekspresi. Halangan intelektual dan ekspresi meliputi pilihan taktik mental yang tidak efisien atau kurangnya bahan intelektual. Contoh-contoh itu barangkali memecahkan masalah dengan menggunakan bahan yang salah. Secara matematis, bila mana penyelesaian masalah verbal lebih tepat. Penggunaan yang tidak fleksibel terhadap strategi pemecahan masalah, kurangnya informasi yang tepat, atau kemampuan bahasa yang kurang mencakupi untuk mengungkapkan ide-ide. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.